Yan. Terima kasih untuk yang sudah join di Zoom kali ini, itu di acara Digitalk yang ke-12 dengan tema How to be Agile and Adaptive at Work. Makasih yang udah tepat waktu nih. Mungkin kita juga sambil nunggu yang rame juga, kita buka aja. Alhamdulillah ya, bisa yang udah join, udah pada join juga. Dan mungkin untuk teman-teman di JSN, sebelumnya udah tahu ya, kita udah menggelar Digitalk tuh kan sebelumnya udah sering juga ya, cuman kali ini nih bakal agak dikemasnya agak beda, supaya lebih interaktif. Jadi kita kemas mirip-mirip kayak Meet DJSN Live gitu. Jadi kita bakal ngobrol kayak talk show gitu sama narasumbernya, instead of kayak Digitalk yang sebelum-sebelumnya nih kan kita biasanya dengerin narasumbernya ngasih materi, tapi sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja, ngobrol-ngobrol sore. Nah, seperti yang teman-teman di JSN tahu ya, dari temanya juga tadi aku udah sebutin, how to be agile and adaptive at work, dan ini juga sebenarnya nyambung ke core value di JSN Bios Asia, salah satu nilai Asia Spirit ya, yang bulan ini nih lagi di sosialisasiin juga, kita udah sebar di announcement juga tentang agile, terus ada komiknya juga udah terbit, terus juga di postingan di Instagram juga ada mengenai agile, dan bakal basically Digital kali ini bakal kita kaitin sama core value agile. Nah, tanpa panjang lebar lagi karena udah rame ya Mas Dian kayaknya nih. Ya, oke deh. Jadi kita tahu hari ini spesial banget narasumbernya, karena narasumbernya adalah salah satu di antara DJSian juga yang teman-teman DJSian pasti udah nggak asing lagi, yaitu Ibu Fidesia. Selamat datang Ibu di kantor tercinta. Sudah lama nggak kesini. Sudah lama ya. Seperti yang kita tahu ya teman-teman di JSN, Ibu Fidesia merupakan Head of Business Partnership ya Bu ya. Iya. Ibu Fide apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Udah lama ke kantor ya Bu? Terakhir kapan Bu? Kayaknya 2 minggu, 3 minggu lalu lah. Oh pas PPKM sempat di sini Bu? Sempat. Oke. Ngurusin device baru datang. Oke deh. Kita karena aku udah jelasin juga, ini bakal dikemasnya kayak talk show juga ya Bu. Jadi aku nanti paling nanya-nanya Ibu. Kita ngobrol-ngobrol santai aja. Terus juga sebelum aku nanya-nanya dan kita ngobrol-ngobrol sama Bu Fide nih, aku pengen mention sedikit tentang agile sendiri ya teman-teman di JSN. Jadi dalam agile sendiri tuh ada 3 poin utama ya, yaitu dimana kita harus dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan, kita juga harus bisa mengetahui kekuatan dan kelemahan diri, serta memberikan kontribusi terbaik pada perusahaan, juga dapat berpikir positif. Nah sebelumnya kan juga udah disosialisasiin salah satu core value-nya yang udah kita kenal, seperti yang bulan-bulan sebelumnya ada integrity, ada teamwork. Kalau sekarang nih agile nih Bu Fide. Nah ngomongin tentang agile nih Bu Fide, kalau dari sudut pandang Bu Fide sendiri, versi Bu Fide tuh agile gimana sih Bu? Lebih ke adaptif. Ya, kalau menurutku ya, karena sekarang ini kan kayaknya agile tuh dipakai buat di mana-mana ya, terutama karena banyaknya anak-anak milenial sekarang, terus kayak gitu startups dan company-company yang corporate pun juga udah mulai nih menerapkan agile. So jadi broad banget, tapi itu adalah gimana kita bisa adaptif terhadap lingkungan, terhadap teknologi, terhadap suasana kerja, suasana kantornya, bagaimana visi misi perusahaan yang berubah-berubah, target-target gitu kan, ya kita harus bisa dan berani adaptasi. Itu sih paling utama aja buatku.
Kalau sepanjang karir di kita nih Bu, terkait dengan agile juga, challenge apa aja sih Bu yang pernah Ibu yang berkesan gitu selama sepanjang karir Ibu? Ada boleh diceritain nggak Bu challenge yang bikin Ibu kayak disitulah Ibu harus agile? Di sini sih sebenarnya. Di sini ya? Di sini, soalnya kan sebelum itu memang gedenya di corporate. Corporate itu kan tertib ya, gitu, dari SOP, SLA, semua koordinasi, PIC, semua itu udah very clear gitu ya. Dan kalau memang ada masalah apa, kita tahu mau nembak siapa gitu. Pas diajak untuk join ke DAB, sempat agak shock sendiri gitu kan, berharap bahwa I know everyone di DAB ini yang their base adalah corporate people gitu kan. Tapi begitu masuk, sense corporate-nya bergeser semua gitu. Jadi yang ada, that's a part challenging-nya, frustasi sendiri di awal tuh bahwa ini beda nih gitu. Either adjust to everyone or gue maksain diri gitu kan. Kalau maksain diri ujungnya mencari musuh sih ujungnya gitu kan. So I just adapted, melihat bahwa cara kerjanya seperti ini. Semua kita sama, harus kerja bareng, ngurus dari A sampai Z bersama gitu. Nggak ada tuh namanya gue aja, kamu B aja, C aja, D aja, dibagi, bener-bener tuh enggak. Jadi dari situ yang dilihat ya, that's how I had to adapt untuk agile-an ini gitu kan. Karena it's very different, dan dari bidangnya pun juga beda kan. Kalau sebelumnya telco, ini masuknya ke fintech startup, very different thing. Jadi itu challenging paling utama sih ketika bergeser ke dia. Jadi pas emang challenge-nya tuh pas baru gabung sini ya Bu ya? Betul. Walaupun kantor lain pasti ada challenge-nya ya. Karena bidang baru atau kerjanya berbeda dari sebelumnya. Cuman kan base-nya udah ada tuh bahwa aku emang either it's gonna be product, or it's gonna be marketing, or it's gonna be project. Jadi scope sebelum-sebelumnya itu sama. Jadi base kerjanya itu sama, hanya mungkin produknya beda, service-nya beda, feature-nya beda kayak gitu kan. Tapi dasarnya udah ada. Masuk ke sini juga sama sih sebenarnya, dasarnya itu udah ada. Tinggal adjust tuh apa sih yang mau dikerjain, produknya tuh apa, terus gimana sih sistem kerjanya di kantor ini. Itu kan yang kembali tadi aku bilang, aku kagetnya adalah yang from corporate to startup, it's two different world gitu. Yang mencari tengahnya tuh juga perlu adjustment yang luar biasa sih, tapi becomes fun gitu. Tinggal the ability to adapt, terus merasa bahwa nggak boleh berhenti nih untuk belajar gitu. Karena ujung-ujungnya aku merasa juga belajar dari teman-teman how to work in this new environment gitu kan, sesuatu yang berbeda dari biasanya. Jadi sepanjang karir Ibu emang yang paling beda banget pas di sini. Karena sebelumnya juga kan Ibu di Bakri juga ya Bu? Itu corporate kan. Jadi mostly corporate ya sebelumnya? Semua corporate. Kalau startup kan memang baru mulai sekarang ini kan. Tapi base-nya adalah emang udah company yang settled lah. Tadi Ibu sempat mention agak frustasi dikit. itu Ibu how do you cope with that? Coping itu is a will to fight gitu kan. Jadi belajar. Akhirnya aku jadi juga, honestly aku banyak belajar sama tim marketing waktu saat itu masih ada tim marketing kan. Mereka berbeda dengan cara bekerjanya, itu aku pelajari lagi. Terus aku belajar dengan tim tech-nya seperti apa, karena balik lagi, it's two different things from corporate to startup gitu. Dari cara-caranya juga beda. And I open myself gitu untuk belajar. Ada batasan kan ya untuk belajar, baik umur maupun apa yang dipelajari. Kadang out of scope pun juga tetap harus dipelajari gitu. So itu yang dari dulu sampai sekarang emang terus aja gitu. Tapi kalau misalkan dari kan misalkan dari awal Ibu dapat opportunity untuk kerja di DAB gitu, dan Ibu sebelumnya udah expect nggak bakal sebeda itu?
udah ada gambaran. Udah ada lah gambaran. Cuman kan gambarannya itu kadang beda ya sama realitinya gitu kan. Tapi udah ada gambaran. Karena kan sebelumnya waktu di Indosat juga emang udah kerja sama beberapa teman-teman di sini pada saat SPI. So itu udah berasa sih memang beda cara kerjanya. Cuman begitu kecebur di dalamnya kan itu sesuatu yang I thought it would be like this, ternyata in reality it's like another thing. Yeah, it's a process lah. But it's easy to adapt karena emang lingkungannya juga very open. Dan kayaknya emang udah ke-build bahwa everyone has to help each other gitu loh. Terus gitu, everyone has to bring better value to everyone else gitu kan. Itu kayaknya udah pengen banget diterapin ke teman-teman sesama tim BAB ini. Kalau Ibu tadi udah sebutin, udah mention, adalah gambarannya ya sebelum take opportunity untuk kerja di BAB, tapi apa sih Bu alasan dibalik, Ibu punya nggak kayak alasan dibalik kayak, gue tahu ini bakal beda banget tapi gue ambil deh, yang akhirnya bikin Ibu oke, gue take this opportunity deh? Ada titik itu sih pasti ada. Ini beda banget, should I take it or not gitu kan, itu kan pasti ada. Cuman habis itu berpikir lagi, digital world ini kan udah benar-benar, pada saat itu aku masuk itu kan memang udah mulai banget di booming-boomingnya kan. So it's a great opportunity gitu kan, untuk shifting myself gitu dari yang conventional ya. I categorize telco dulu as a conventional ya, to the digital side, and then continuing lagi to the fintech side. Itu memang masih baru banget saat itu. So it was a great opportunity. Jadi dalam pikiranku adalah, pertimbangannya adalah, okay, I need to make use of what I know untuk implement to something new that I have to learn. Gitu. Seberapa besar challenge-nya, awalnya karena aku kan dimintanya untuk Digi Sport, it wasn't that much gitu ya, karena kan memang itu marketing gitu kan, dan itu it's one different product yang nggak terlalu touch to the fintech side. Begitu diterjunkan ke dalam BAB, dan another big challenge untuk kita harus bergerak untuk BAB, untuk all the products and so on. Jadi consistently learning, itu balik lagi yang terus sampai sekarang sih menurutku aku juga masih belajar sih, karena it's still growing kan. Ini bisnis fintech ini juga growing terus, new regulations, new features, new services yang benar-benar bisa dikembangkan. Jadi learn from the masters lah gitu. Jadinya there's always someone better than us gitu yang harus dipastikan. Never think that we're already the best, karena merasa kita udah banget, pasti akan ada someone else yang lebih lagi, yang kita bisa serap ilmunya gitu kan. Ya gitu. Berarti emang alasan utamanya pengen biar belajar terus. Belajar terus. Pengen push my limits juga untuk lihat sampai seberapa jauh sih gue bisa mengerjakan ini. I mean, what's my breaking point ini yang lagi ditunggu-tunggu sih. Tapi so far it's quite challenging. Tapi ada rasa takut muncul? Ada. Selalu ada. Selalu ada. Kalau misalkan cara ibu untuk, mungkin alasan ibu atau motivasi ibu untuk pengen belajar lagi menutupi rasa takutnya, jadi kayak ibu ambil coping mechanismnya juga kan, daya self sustain ya. Rasa takut itu harus kita hadapin, tabrak, dan pasti akan ada salah ya, namanya juga belajar. Tapi the fact that you know your team gitu kan, you know your supporting system around you, baik itu team maupun atasan gitu, superiors, you know that they're there. Itu yang penting kan, bahwa akhirnya kayak cut and fill kan. Jadi if our superior, we have to support our superiors, we have to support our team, tapi ada juga timbal baliknya, bahwa kita ngerasa bahwa I can't be without them juga gitu. I can't be that independent. So if I can do that, I'll create my own company, istilahnya gitu kan ya. Kalau enggak ya, dan orang-orang ini yang benar-benar penting ada di situ buat aku saat ini, karena emang ya itu.
I'm still also learning like everyone else. Kalau cara Ibu Vidi sendiri dalam facing the challenges, Ibu punya nggak sih kayak cara Ibu sendiri kayak cara tersendiri Ibu dalam menghadapi perubahan atau sebuah masalah, cara khasnya Bu Vidi nih? Menghadapi masalah ya, aku usually stop myself, lihat dulu apa sih masalah ini apa gitu, break it down, mundur gitu, harus mundur juga sih, ngelihat kenapa sih begini, what's wrong, apa yang menjadi penghalangnya, apa yang bisa diperbaiki gitu. Jadi memang nggak bisa langsung bisa ada solusi segala macam. Ada memang those bright minds yang begitu ngeliat masalah, oke, gue tahu nih jalur ini tetek gitu. Buat aku, I'd rather step back. Karena kan kadang bukan hanya one person yang involved. It's either one person atau beberapa orang atau even the company itself. So step back, napas dulu. Dan habis itu baru latihlah satu-satu. That's the way I would do it sih. Tapi kadang stepping back itu kan butuh waktu. Dan waktu itu juga kadang suka nggak ada. So you just have to push. Gut feeling-nya, instingnya. And if you need to talk it out, find someone that you trust. Gitu. Yang memang, ya bisa aja atasan, bisa aja peers, bisa aja bawahan. Kalau memang udah, bisa orang kalau udah klik, mau itu udah nggak ngeliat level gitu ya, udah nggak ngeliat jabatan, nggak ngeliat apa, kalau udah klik tuh pasti otaknya tuh kayak nyatu untuk saling berbagi, saling komunikasi, saling kasih saran, yang oh iya, benar juga. That's usually what happens. You just find that one person atau orang lain yang memang sesuai dengan apa yang gue butuhkan saat itu, gitu. Dan then there's that solution. Secepat itu sih, memang kalau memang harus bergerak cepat. Karena kalau sendiri kan jadi one blindsided ya, kita akan karena kita jadi okay, that's my own opinion. Tapi mungkin ada opinion yang lain yang lebih worth considering. Jadi emang kalau emang ada waktu nggak usah tergesa-gesa. Nggak usah tergesa-gesa, tapi nggak juga berarti take your time. Time is money sih sekarang kan. Just find the right mix untuk waktunya, untuk seberapa urgensinya, sama to whom you need to talk to gitu kan. Kalau kecuali emang merasa yakin banget bisa solve itu sendiri, then fine. Tapi I think that's selfish gitu ya. You'll always need someone to help you choose gitu. Paling nggak untuk bisa kasih pilihan. Mungkin kita udah ngeset, oh ya yang bener ini nih. Maybe dari setting ini kita juga nggak melihat faktor lain kan jadinya. Dari outsider itulah yang akan ngasih tahu. Ada faktor ini udah dipertimbangkan belum? Ada faktor ini udah dipertimbangkan belum? Then you get bulat kan. Ini itu applies to everything sih, bukan hanya kerjaan ya. Yes. And your life. Berarti mostly Ibu pasti ada komunikasi ke orang lain yang nggak keep to yourself gitu ya. Okay. Terus Bu, tadi kan Ibu juga mention emang mostly sebelum di DJ Asia Bios tuh Ibu di corporate. Tapi dari style kerja Ibu, di gaya kerja Ibu di corporate itu ada nggak yang kebawa dipakai di DJ Asia Bios atau dan apakah itu tuh membantu banget atau malah jadi kayak nggak cocok gitu di pas dia apply di sini? Dari dulu itu pas aku mulai kerja itu yang ketanam sampai sekarang adalah empowerment. And it works for me at that time. Merasa bahwa dikasih empowerment tersebut kan selain kita dikasih kepercayaan, kita dikasih tanggung jawab. Itu aku bisa lebih percaya diri untuk mengerjakan dan yakin terhadap apa yang aku kerjakan. And I think that's part of my journey to grow. Jadi aku berusaha juga menerapkan itu ke timku pada saat di corporate pun atau pada saat itu tuh benar-benar aku terapin.
I have to learn, aku juga harus belajar untuk mempercayai timku kan. Jadi nggak suka juga untuk benar-benar needy greedy gitu, go into details on everything, karena they have to learn. Kan? Jadi I try to put them in the position bahwa okay, gue brief nih, what you have to do is this set, what you have to do is this set. My goals is you have to achieve this, so do it, gitu kan. Give me your ideas, give me your plan, propose it to me, let's brainstorm gitu. Tapi I'm gonna let you grow, let me help you see the other factor gitu kan. And you have to prove yourself bahwa proposalnya itu bisa jalan dan terbukti gitu. That's how I have been doing previously. Di sini pun I try to do that. Walaupun pas awal masuk memang my team itu kan memang limited. Terus itu ada sharing team, walaupun ada marketing teamnya, I try to do the same thing with them. I just brief them, I try and see how they grow, and alhamdulillah memang timnya juga kuat gitu kan. So their ability to do the brief or to execute the project is smooth. Walaupun ini juga okay, we need to discuss the tech talk segala macam, itu pasti ada. Tapi that's one thing yang I always carry with me gitu. With the team, I give them the trust. Never mistrust that gitu kan, never misuse that trust, itu nomor satu. Karena once I feel misused, ya keluarlah tanduk gue gitu ya. Jadi I try to be fair ya, by gaining that trust, by delivering what your maximum can deliver, then I know your capacity. Gitu. Karena aku nggak suka terlalu detail, maksudnya go into micromanagement to the team, karena aku juga ngerasa dulu kalau ada atasan yang terlalu micromanage, I think kasihan atasannya gitu kan, kasihan superiornya. You don't need to go micromanage to all the way down to the team, karena we're here to help gitu kan, tapi bukan berarti untuk ngebebanin our superiors. So that's what I try to build. I'm not going to micromanage, but you have to prove that you can do it on your own. You stumble on anything, come to me and let's talk gitu kan. Itu sih, that's the empowerment that I like to give and to bring to the team. Berarti itu bisa juga dibilang yang dari dulu Ibu pegang sampai sekarang ya, Yes. untuk prinsip pekerja empowerment. Kalau misalkan tadi kan Ibu sempat nyinggung tentang jangan sampai misalnya gunakan trust yang Ibu kasih ke tim gitu. Tapi pernah nggak Bu ada pengalaman kayak gue udah percaya sama lu, tapi lu menyalahgunakan trust yang udah gue berikan gitu. Dalam. Nggak terlupakan. Oh, iya. Pernah sih. Itu another challenge ya. Maksudnya kalau itu kan udah people management jatuhnya. Kalau career atau professionally atau working environment itu berbeda. Tapi kalau udah berurusan sama satu orang yang udah kita trust ternyata quote unquote betrayed gitu kan, itu udah people management yang sangat berat sekali ya. I mean, there's a way to react untuk orang seperti itu ya. Kalau aku sih talk dulu lah gitu kan. Kenapa, why, and how can it be like that gitu kan. Try to see dulu from the person's perspective dulu kan, what happened along the way gitu, kok bisa seperti ini. Ya, I can't do that alone sih ujungnya. Nah, pasangannya kan dari aku akhirnya ke HR juga gitu kan, minta bantuan dari HR, dikasih beberapa ideas, so then from HR I implemented ideas, mencoba untuk trying to fix or trying to realign lagi lah, mengarahkan ke jalur yang benarnya kembali for my personal gain juga kan. Berarti I have to rebuild myself juga untuk trust kembali orang ini kan. So yeah, there was a process. Intinya I tried. We both tried lah terhadap ini. And yeah, there was something better lah after that. Of course it's progress, tapi itu sih caranya satu-satunya kalau administrasi. You either learn to
build that trust again, atau ya udah gitu, becomes ujungnya jadi kita review aja lagi. Oke, Bu. Terus Bu, kan Ibu kan juga posisinya sebagai head business partnership, sebelumnya juga head marketing, Ibu ya. Dan sebagai seorang leader kan pasti tanggung jawab Ibu adalah emang harus bisa influence timnya untuk lebih baik dan bertemu ekspektasi gitu dalam bekerja. Approach Ibu ke tim Ibu tuh gimana sih dalam menginfluence untuk become better di work? Dulu sebelum PPKM terutama di saat kita masih bisa ngeriung gitu kan, paling ya adalah session bareng ngumpul gitu. Itu sih ke-build dengan sendirinya. I have to admit bahwa memang ketemu fisik itu memang penting ya sebenarnya, karena walaupun online, yes you can meet them sometimes online, bisa komunikasi mau sampai WA tiap saat, tiap detik, tapi it's different dari physical kan, ketemuan dan ada interaksi langsung. Tapi the way I do it ya mostly adalah dengan bersama sih, bersama aja nge-build, sharing, kayaknya standar ya untuk nge-build tim itu. Yang penting open up, memberi kesempatan, hearing them out, itu terutama sih yang paling penting. Karena sometimes in a team, ya I've been, sebelum jadi head kan pasti juga merasakan, jadi before that gitu. Jadi in a team tuh sometimes you just wanna be heard gitu kan, dan didengar, dikasih feedback, ditanggepin. So try not to forget how you got here gitu kan. Pengalaman sebelumnya kan pasti ada tuh, sebelum kita pasti start from the bottom, work yourself up. Jadi pengalaman from the bottom, working yourself up itu jangan pernah dilupakan gitu. Jadi what you want, what you expect your leader to be, itu harus diterapkan saat sudah menjadi posisi memiliki tim gitu kan. Jadi you know that you can't be selfish, although memang pasti manajemen juga akan negurnya adalah yang dari atas. But you just have to know how to communicate that. You don't have to go hard on everyone gitu kan, kayak lash out ngamuk ke sana kemari ke tim just to give a point, nggak perlu. Itu ada kayak there's a diplomacy untuk itu gitu kan. Tata cara berkomunikasi ke tim itu juga harus diatur. Balik lagi, you had experience before, you carry it all the way up, and you try to build it dari pengalaman yang sebelum. Gue nggak suka bos gue yang dulu kayak begini, oke gue nggak mau tim gue nanti merasakan kayak gitu kan. So I have to ensure juga, gue merasa I have to ensure myself that either gue lagi marah, or lagi seneng, or lagi bener-bener emosi gitu ke satu orang or the whole team, I have to manage my words and manage that they can understand gitu. Gue sih sebenarnya marah gitu, tapi bisa nih gue find the red lining gitu, memastikan bahwa everyone can be on the same page tanpa gue harus ngamuk-ngamuk gitu kan. Kalau sekalinya udah ngamuk, dan kalau keseringan ngamuk kan gini ya, kalau kita ngeliat orang yang keseringan ngamuk ujungnya ya dia ngamuk lagi kan, gimana gitu doang kan. Tapi kalau udah tahu orang yang biasa ngomongnya udah rata gitu, terus one time you see that person tiba-tiba meloncat tinggi dengan adanya, itu udah kayak a shock by itself. So that's something that I try to put in myself untuk ke tim. So let them tenang gitu, tapi ngasih tahu dengan baik, walaupun itu harus keras, tapi caranya juga dilihat. Di saat aku udah naik nadanya, then they'll know that this is already gone too far gitu sih. It manages everyone's expectation, it manages their psychological juga, supaya they know that okay, I'm supported, or okay, gue salah banget gitu sih, supaya mereka bisa bergerak sendiri untuk tahu. That's basic. Berarti itu another challenge ya Bu, pas pandemi ada, shifting semua, komunikasi ke tim juga online semua. Tapi apakah sama Bu approach-nya?
Masih kalau menurutku masih sama. Cuman kadang kalau kita kan banyak komunikasi WA ya gitu. Kalau baca teks sama nada suara kan beda ya. Semoga teks yang aku sampaikan tidak mereka baca dengan nada tinggi gitu. Tinggal gitu sih. Tapi itu tergantung orang baca ya. Kalau betul. Karena kan nada suara kan orang beda kan. Kadang kita udah lagi panik-paniknya merasa bahwa waduh ini nada suara ini kayaknya marah, padahal enggak juga gitu. Sometimes a call would be better. Nah, oke. Terus Bu, kalau misalkan nih, kalau Ibu kan sebagai seorang leader, kalau misalkan aku nih Bu, aku kan kalau misalkan ada hal-hal yang aku nggak terlalu ngerti atau hal-hal yang aku nggak familiar, itu kan pasti aku nanya, kalau nggak Mas Dian, Bu Siska, Kakek, gitu kan. Kalau Bu Fide kan, Bu Fide posisinya leadernya nih. Ibu tuh kalau misalkan nanya-nanya insight gitu, itu mostly ke siapa? Ke leader lagi. Iya dong. Iya. Enggak juga sih. Tergantung dari topiknya. Kalau saya nih kayak sekarang, I'm considered blessed memiliki satu lingkaran yang IKPA lah kita menyebutkan, which is lo lagi gitu kan. Itu bisa dari Pak Ruli, bisa dari Bu Siska, atau Kang Budir, atau Mbak Sari gitu, atau juga Mas Anggoro atau Bucut. Itu ada satu geng sendiri kita yang oke, disitulah aku bisa belajar atau aku bisa mengeluarkan unek-unek, aku bisa bertanya. Jadi that's my support team gitu, my apa ya lo lagi lah orang-orangnya gitu, untuk kita benar-benar buat aku bisa belajar dan mengetahui lagi sih. Nah, balik lagi, fintech dan dunia digital ini sangat rajin bergerak gitu, berubah, shifting. Kalau misalkan pengalaman Bu Fide bonding sama timnya, atau cara Bu Fide yang akhirnya bisa bikin tim gue kompak nih, itu bisa di-share nggak Bu pengalaman Ibu dari misalkan awalnya masih baru banget nih di tim ini sampai akhirnya kayak klop banget gitu. Day to day sih mungkin pasti awalnya sulit, karena kan kita juga mencoba menggabungkan beberapa orang menjadi satu. Jadi udah pasti komunikasi, terus kadang ajak cuman sekedar turun jajan gitu, ngobrol ringan, berusaha untuk ngobrol sesuatu yang non work related, dari situ hobi atau keluarga atau teman, karena itu kan nanti ujungnya kita baru bisa connect the dots bahwa oh orang ini seperti ini, oh yang ini hobi dia nyatu ini sama nih sama kita, sama gue gitu kan. Jadi ada satu topik yang bisa disamakan, atau dari secara keluarga misalnya pasangannya atau istri, suami atau mungkin pacarnya saat itu ya diskusi-diskusi, ngobrol-ngobrol ringan. Small talk itu sebenarnya sangat berpengaruh kan. Dan dari situ ya personal approach one by one, dan satukan satu persatu. Ya ujungnya kan within a team pasti akan ada si A sama si B lebih dekat daripada si A sama si C gitu, pasti ada. Tapi akan bisa tuh disatukan misalkan lagi ngumpul siang atau mungkin after office. Pernah juga waktu dengan tim yang lama, kita on the weekends kita pergi ke kemana gitu untuk family day bareng aja gitu. Things like that helps. Creating a group juga di WA juga membantu, kayak kita jadi sharing more than kerjaan kan gitu. Bercanda-bercanda tuh lebih leluasa gitu. Try to keep for me jangan sampai berasa bahwa ada barrier. Gitu sih. Jadi they should be open and relax, merasa nyaman juga untuk bercerita dan bercanda seperti apapun juga. Maybe sometimes out of line, tapi nggak berarti juga gue ngamuk-ngamuk gitu. Kalau out of line ya bercandain aja udahlah gitu kan. Ya itulah yang penting, yang meshing jadi satu itu memang perlu menyambungkan mana yang kesamaan di antara semua itu aja. Terus kemudian Bu, ini kan kalau aku lihat Ibu juga sempat pas masuk DAB juga sempat
di waktu yang sama tuh punya usaha F&B ya Bu ya. Sama Ibu juga di konsultan juga. Itu Ibu manage udah dari di DAB sendiri ada hal yang harus menuntut Ibu untuk agile, terus di tempat lain juga ada, itu gimana cara Ibu ngebaginya tuh? Jadi di sini harus agile. Ya, jadi pas kan semuanya aja. Iya. Iya sebenarnya gini, dari sebelumnya kan aku di Indosat sebelum masuk ke DAB itu ada kayak almost 1 year jeda, break dulu lah. Jadi kayak finding myself gitu, stepping back, karena dari istilahnya dari kayak lulus kuliah, mendekati lulus kuliah aku udah kerja, sampai from that titik keluar dari Indosat gitu. Nggak ada namanya loncat dari satu company, gue break dulu seminggu atau sebulan baru kerja, itu enggak. Jadi bisa tuh cuman next week udah join lagi. Walaupun nggak banyak company pindah-pindahnya, tapi jedanya tuh nggak ada. So the longest break was antara Indosat sama DAB. Soul searching gitu, gue ngapain ya gitu kan, ngapain lagi ya within that kecetus ide atau dapat opportunity untuk buka warung lah gitu, F&B bersama teman-teman, udah terjadi. Terus along the way juga diperkenalkan oleh teman terhadap satu HR gitu kan yang punya konsultan, ujungnya untuk konsultan project base gitu. Jadi ikut gitu. Tapi kan kalau ya dua hal itu kan bukan sesuatu yang I have to be there every day. I have to monitor every day. Ya kalau warung oke lah, tinggal datang perhatikan gitu. Tapi kalau konsultan it's just ya kalau lagi ada dikerjain, enggak ya udah gitu kan. Kalau dibutuhkan mari dedicate time-nya sesuai yang dibutuhkan. So then came DAB. Ya udah, it all fits well gitu. Karena timingnya pas di saat warungku juga udah mulai jalan, terus konsultannya udah kebayang lah sistem kerjanya seperti apa, masuk DAB yang kantoran, tapi has a very open and flexible policy gitu kan. Yang penting for me, the person that gave me the trust to join DAB ini, I have to keep gitu kan. Make sure that I did not break kepercayaan yang udah dikasih ke aku untuk join DAB ini. I have to focus. It becomes jadi kayak ada ini kan tiringnya, mana duluan yang harus diprioritaskan. Jadi I know who I have to make sure that I can still deliver everything. Karena setiap yang aku lakukan pasti ada orang-orang lain yang terlibat kan. I have the responsibility to fill everything. Jadi that's the one thing yang I feel bahwa ya I can, as long as I know the time frame, I know my targets gitu, I can work my schedule, aku usahakan bahwa nobody gets left behind. Itu yang penting. Tapi pernah nggak Bu, ada momen kayak kerjaan DAB lagi load-nya banyak, terus di warung tuh ada masalah, terus konsultan juga lagi ada project. Enggak sih, alhamdulillah enggak. Jadi kalau alokasi semua ya. Pas aja kayaknya ya, emang berjalannya pas. Kalaupun ya di warung ada masalah, kita kan aku juga nggak sendirian kan, ada beberapa orang lah, jadi bisa bagi-bagi. Dan teman-temanku yang di warung juga, mereka juga kerja. Jadi kita juga tahu how to, oke, gue lagi nggak bisa nih, lo dong bisa nggak, lo bisa nggak gitu kan. Jadi kita udah tahu mengaturnya. Kalau untuk konsultan kan emang nggak pernah last minute. So far sih nggak pernah last minute. Selalu udah terschedule dengan baik, karena memang kita kan cuma dipanggil, lagi ada ini, bersedia apa enggak, bisa apa enggak gitu, does it work for your time dan lain-lain, ya nanti tinggal diatur. Jadi emang secara workload, secara schedule memang DAB dulu yang dilihatkan jadwalnya. Oke, jadwalnya DAB begini, warung ya bisa disesuaikan ke dalam. Kalau memang bisa yang lain handle, kalau konsultannya lagi ada, oke, what's the time frame, tinggal diatur lagi. So far, alhamdulillah, it can be managed. Masih work out well. Tapi kalau memang dibilang harus memilih, ujungnya I know my own priorities, mana yang harus didulukan dari semua.
Terus nih Bu Fide, tadi kan kita udah ngomongin usaha Bu Fide, terus Bu Fide sempat di konsultan juga, sempat di corporate juga Bu. Tapi ketika Ibu dari corporate ke DAB, itu kan harus adaptasi. Tapi di dalam DAB-nya sendiri kan Ibu juga dipindah-pindahin di banyak role gitu kan Bu. Kalau di challenge di ketika di dalam DAB-nya Bu, ketika Ibu kayak oke, Bu Fide megang Digisport, habis Digisport iya Bu Fide megang project ini, itu kalau di dalamnya adaptasi laginya gimana Bu? Apa kayak Enggak sih, gak terlalu kalau buatku kayak cuma ganti title. oh iya Buatku sih kayak gitu ya, karena rata-rata hampir sama. Balik lagi base-nya udah kelihatan bahwa ini adalah project gitu. Jadi base-nya untuk how to manage, tinggal barangnya apa sih yang mau di manage. Jadi nggak terlalu signifikan ya sih. perbedaan. Kayak dari Digisport ke ngurusin marketing is basically the same. Karena memang Digisport banyak kan digital marketingnya kan. It's just a matter of beda produk yang di-handle. Tadinya cuma Digisport doang, tiba-tiba di DAB ada 3 macam gitu, ya udah. Terus begitu shift ke project, ya it's project management. Which ketika masuk Digisport it's mostly project management kan, karena memang banyak project yang harus dijalani bersamaan. Dan ketika masuk business partnership yang sekarang, it's the same thing gitu. Jadi base-nya itu memang udah ada, it's either digital marketing or project. Udah familiar semua. Udah familiar, it's just produknya apa, terus yang di approach siapa, gitu kan. Kayak istilahnya kita juga in our position kita punya klien lah ya, bukan external klien tapi internal klien. Internal kliennya itu siapa? Ya orangnya juga itu aja, tinggal adjust to topic of discussion. Oke, saat ini topinya adalah topi sebagai project head gitu kan. Kayak ini ngerjain ini, oke topinya adalah bisnis yang ngerjain ini, topinya sebagai marketing yang ngerjain itu aja, tinggal orangnya sama, ya tinggal kita adjust topiknya. Gitu. Bu Fide, aku tuh dapat bocoran dari Bu Siska, Bu. Oke. Bu Fide itu adalah anak dari seorang diplomat. Betul. Berarti Ibu sempat pindah-pindah dong tempat tinggal dan sebagainya. Berarti itu Ibu dari kecil dong bisa dibilang adaptif ya? Iya juga ya kalau dipikir-pikir. Iya, thanks for reminding kalau untuk itu. Benar juga sih, kan mungkin ke-build dari situ juga. Emang orang tuaku, papaku dulu di Debu. Jadi dari lahir pun kebetulan pas tugas papaku di Manila. Dan posting papa tuh kan biasanya ayahku tuh per 4 tahun di luar, 2 tahun di Jakarta, terus keluar lagi gitu. Kayak gitu terus. Jadi yes, it was fun gitu jadinya. Jadi balik ke Indonesia kayak pas pertama Manila lahir, balik ke Indonesia ya belum tahu apa-apa lah ya. Keluar lagi ke posting ke Chicago kan. Itu SD. Which is ayahku tuh emang selalu berusaha menerapkan live in the moment. Benar-benar aku tuh nggak ngerti bahasa Indonesia karena di Amerika ya aku menyekolahkan ke sekolah setempat gitu kan. Kalau dia ngomong bahasa Indonesia, I understand, tapi I can't talk, gitu kan. Pulang ke Indonesia, gue kayak orang bego, gitu. Sekolah Indonesia, masuk ke sekolah Indonesia yang, oke, ini ngomong apa, gitu. Sampai belajar bahasa Indonesia, les, gitu. Itu benar-benar, itu adaptasi lagi untuk bahasa, untuk culture, gitu. Sampai yang merasa bahwa, I wanna go home, gitu. Merasa home-nya bukan di Indonesia, karena seringan kelamaan di luar itu, kan. Terus pas udah 2 tahun di sini, aku posting ke Rusia. Tapi di situ kan sekolah Indonesia. Jadi nggak terlalu beda lah karena itu sekolah Indonesia. Cuman tetap aja begitu lulus SMA pikir, udah bosan lah di luar, pengen di Indonesia. Pulanglah ke Indonesia, masuk SMA. Kaget lagi gitu. Dari yang sekolah Indonesia muridnya cuma 2-3 orang ke satu kelas isinya 40 gitu kan. Gitu. Oh my God, ini gimana belajarnya? Itu benar-benar nilai itu dari yang nilai bagus sampai nilai paling akhir tuh udah merasakan.
adaptasi yang walaupun udah bahasa Indonesia tetap juga adaptasi lagi. Takut nggak bisa masuk pada saat itu penjurusan A1 A2, takut disuruh masuk A3, balik lagi ke Moskow biar bisa masuk A1 karena nggak mau A3 gitu kan. Takut nggak kuat ngafal gitu. Ya udah sampai lulus baru ke Indonesia, baru lagi ke Indonesia lagi. Tapi dari switch ke Moskow, ke Chicago, kemana, itu Ibu jadi setiap kali berubah lingkungan, Ibu terbiasa atau kayak here we go again? Pasti agak gini, gue takut terkesan sombong gitu ngomong gitu. Aku merasa bahwa karena banyaknya di luar, that's where aku kedidik untuk being open-minded. Gitu kan. So it's easy for me to accept sesuatu yang berbeda. Kadang kan pola pikir orang beda-beda. Dan kalau orang yang gak open-minded cannot accept that. So aku merasa dengan itu I'm very open-minded to accept any kind of types of person. Kadang jadinya agak-agak kelewatan sih terlalu open-mindednya, jadi acceptance aja ya sudah selalu mau kayak gitu ya udah gitu loh. If it doesn't affect me ya gue nggak perlu repot-repot. Kalau gue udah berusaha baik lo nggak mau juga ya sudah gitu. It becomes part of me. Dan my kind of thinking of open-minded ketika kembali ke Indonesia suka unacceptable justru sama my counterpart. Buat yang nggak biasa merasa orang apa sih kok gini banget gitu kayaknya, kok sombong banget gayanya itu. Jadi that's the part where I need to adjust. Bahwa my openness, my acceptance to other people's thoughts or pola pikir orang itu nggak bisa semata-mata bisa aku resapin aja, atau caraku menyampaikan sesuatu juga nggak bisa juga asal-asalan sesuka gue gitu. Harus juga bisa aku adaptasi terhadap, mohon maaf, budaya timur kita ini gitu kan. Mereka lebih tone down, ada tata krama kayak gitu. Kadang awal-awal dulu I tend to forget that gitu karena udah kebiasaan. Tapi lama-lama I know that kalian you just have to lower your voice, tenangin diri, berusaha untuk ya lihat dulu nih orang kayak gimana. Akhirnya kok jadi kayak gitu. Mundur dulu ketika kenalan sama orang ya, mundur dulu, perhatiin dulu. Maybe I'll be silent, kesannya aku pendiam sekali, ngelihat dulu. Ini orang kayak gimana sih? Oh dia kayak gini, kayak gini. When I see, oke, gue bisa masuknya kayak gini, then I know how to approach. Tapi kalau at the moment gitu aku bisa berkoar-koar, you'll never see that sih sebenarnya. Aku akan diam dulu gitu. Sama-sama pemalu, mungkin pemalu dan sombong itu tipis kesannya, tapi ya jadi begitu sih. Gitu. Ada komen nih Bu Fide dari Bu Siska. Bu Fide ternyata agile dan adaptif sejak dini ya, keren banget. Terus dari Pak Ruli juga, duta agile and adaptifnya DAB. Iya, terima kasih. Mungkin ini nggak bisa dipercaya kalau masuknya dari dua orang ini ya. Soalnya mereka udah. Mungkin Bu Siska atau Pak Ruli mau di unmute, boleh kasih thoughts tentang nggak boleh gue yang larang adaptif dan agile-nya Bu Fide, tentang thoughts, bagi-bagi thoughts. Aku dulu boleh ya, nanti baru Mas Ruli karena lebih tua, belakangan aja. Saya bagi-bagi just tip Bu katanya. Kalau saya tuh kenal sama Ibu Fide, aku biasa panggilnya Cece gitu ya. Nah, di suatu hari yang indah tahun 2014, kalau nggak salah waktu itu ya, Ce. Lagi kayaknya town hall atau apa gitu ya, Ce. Town hall, lalu kita berdua bosan dan turun ke bawah. Ya gitu. Itulah aku mengenal Ibu Fide gitu kan ya. Terus beberapa kali proyek tuh selalu beda-beda proyek. Yang pertama, kita tuh project yang U900 ya, kalau sorry, si 4G ya, ya. Project 4G itu sampai jalan-jalan ke Makassar, walaupun gue kayaknya cuma sehari tidur semalam terus langsung balik kamar juga sama Fide gitu kan. Tapi memang Fide ini di
selama di Indosat aja yang aku tahu memang selalu nggak pernah dalam satu koridor yang sama gitu. Proyeknya tuh pasti selalu proyek-proyek baru, proyek-proyek yang butuh kolaborasi dari berbagai macam pihak, segala macam. Kemudian begitu aku ketemu lagi di Digi Asia, oh ternyata sama perjalanannya gitu. Iya, makanya kan lo lagi gitu kan. Memang perlu orang yang cukup cepat untuk beradaptasi dan agile seperti Bu Fide ya untuk kemudian menangani beberapa hal gitu. Dari mulai dulu ada Digi Sport, lalu jadi head of marketing, sekarang ada kemarin sempat di project juga, sekarang ada di partnership gitu. Kalau nggak cepat adaptasi dan agile mungkin gelagapan gitu, Gregory gitu ya, grogi gitu. Karena pengalamannya Bu Fide udah banyak, makanya dia nggak pernah Gregory gitu kalau dipindah-pindah ke tempat lain. Kalau ada gantian nggak boleh nyaut-nyaut. Mas Ruli yang mau bagi-bagi just tip. Pak Ruli mau kasih thoughts tentang Bu Fide, Pak Ruli? Untuk 10 nomor pertama, kami akan bercanda. Udah punya nomor gua kan, Mas? let me put on my glasses. So, okay. First thing first, kita sangat beruntung ya ada seorang Ibu Fide ya di yang bergabung tempat kita. So like each and every one of us di company ini, kita semua beruntung dapat semasing-masing ya. Semua orang tuh kontribusinya unik-unik, semua keren-keren. Kita saling beruntung. Ada setiap member dari DAB itu kita saling beruntung. Salah satunya kita beruntung ada Ibu Fide. Saya sharing dikit nih. Ini my personal thought dan engagement sama Bu Fide. Pertama kali saya waktu itu di Indosatnya itu bagian Indosat Digital Dompetku gitu ya. Kita pikir kita udah yang wow gitu, kerjanya banyak dan lain segala macam. But then kita ngeliat promosi-promosi yang dilakukan oleh Indosat. Now everybody understand. Telco itu produknya cuma paket data, terus seluler, udah gitu ya, maksudnya nggak banyak-banyak. Tapi kok promonya banyak banget, paketnya ada terus dan segala macam. So who's the person behind all this creativity gitu kan ya. And I met her. Pada itu akhirnya saya berkenalan sama orang yang ngurusin produk marketing, terutama produk B2C-nya ya Bu Fide ya, untuk Indosat ya. Bear in mind Indosat itu ratusan juta loh customer-nya di seluruh Indonesia, luar negeri segala macam. This lady yang take care product promotion dan packaging and all that. So I was amazed. Terus di situ yang nongol lagi di otak saya adalah nih kok bisa secepat itu dia berubah bikin ini disusun dan segala macam. So my first thinking, ini orang either super genius banget gitu ya, atau sangat sabar banget gitu. Saya kenal beberapa timnya dia, saya nggak akan sebut nama ya. Sabar. Sabar, IQ tinggi segala macam. Tapi sekarang saya tahu waktu itu ini orang sangat cool under pressure. Sangat cool under pressure. Jadi bisa dengan mudahnya take care things easily, properly dan segala macam. Saya pikir sabar banget, IQ tinggi banget. Tapi ternyata nggak cuma IQ tinggi banget dan sabar banget. Kuncinya yang barusan kita sebut, which is orangnya sangat adaptif dan membuat dia jadi sangat agile. Jadi mungkin buat teman-teman di Asia semua, kenapa saya sebut juga beliau adalah dutanya. So learn from her ya untuk cari contoh positif tentang agile sama adaptif. Ternyata itu jadi sangat membantu untuk cool under pressure. Kita bisa dengan mudahnya memanage our own capacity untuk di-match dengan capacity sama-sama supaya DGAC-nya itu jadi combine capacity jadi luar biasa. Mungkin saya itu yang bisa saya sampaikan tentang Ibu Fide. Thank you Bu Siska, Pak Ruli untuk Terima kasih. kata-katanya. Nggak mau. Bu Sari mau mau di-unmute? Nggak mau, gue masuk IT. Terima kasih. Nggak boleh. Itu Hai Fide. gua harus mundur itu Mbak Sar. Yuk. Nggak Kita boleh. menerima loh. Nggak boleh. Bantuin gue. Nggak boleh. Bulan loh sampai ditawarin gue mundur ya sis. Gue talent manajernya. Kamu mau ngasih berapa? Kita bicarakan di belakang ya Pak Ruli ya. Jangan. Ada transfer fee-nya kok, ada transfer fee-nya. Pakai just tip ya. Pakai just tip. Maksimal 1 juta cuy, just tip. Iya. Bisa berapa kali?
Monggo Bu Sari. Good luck Vide, mudah-mudahan dengan adanya Vide di DJ Asia ini pastinya bukan mudah-mudahan sih, pastinya makin asik lah gitu ya kita koordinasinya. Itu sih dari saya. Thank Thank you. you Bu Sari. Mungkin buat aku sih, it would not be as easy kalau memang nggak ada teman-teman tim lainnya kan. And it's all goes back to the team. Selama semua mau dikoordinasi gitu kan. Kalau project itu kan ujung-ujungnya harus ada yang mau mengkoordinasi gitu kan. Atau mau ada yang berteriak atau mau ada yang nge-push. Selama mau menerima digituin, it would be very easy. So nothing can be done kalau memang nggak teamwork. Mungkin ada lagi nggak? Pastiin. Oke. Boleh dong. Siapa? Gak ada. Oh, Asle, boleh sharing Waduh. Asle. Aku takut loh. Nggak, gue takut dia nanya kerjaan di sini. Gak boleh kerjaan ya. Monggo Non. Boleh sharing. Dulu sih sebelum Bu Fide masuk MO pas awal-awal kerja itu ada yang pernah komen ke Askle, Bu Fide ini alpha woman, tapi bukan naksir ya Bu. Oh wow. Real itu jangan lah, nggak mau. Kok bisa? Jadi komen gitu. Kenapa bisa disebut begitu? Mungkin terpesona Bu. Oh, wow. Oke deh, thank you Kak Thank Asle. you. Untuk patah dua katanya. Mungkin Bu Fide untuk terakhir penutupan mau ada yang disampaikan ke teman-teman DJ ASEAN Terkait agile ya, agile Bu, dan ya. adaptif di at work. Kayaknya sih sama. Apa aja? Ada satu ya. Oh ya, apa? Tes. Ini sih Bu, ini kalau kita first impression dikit ya kalau Bu Fide. Itu kan posisi waktu itu, ini kalau aku flashback dikit, pertama awal-awal aku belum ada setahun di sini dan udah diturunin waktu itu buat Project Tron. Dan waktu itu itu posisi juga aku baru ganti atau langsung kan yang tanya Kati Marisa akhirnya ganti Bu Fide. Dan tuh aku bener-bener ngerasain kayak maksudnya kayak ngendol project tuh kayak gini gitu dari guidance Bu Fide semua, tapi ya alhamdulillah I make it through dan projectnya sukses juga waktu yang grand launching itu ya Bu. Jadi ya thank you for the pep talk, the encouragement and teaching me to be resilient and stuff. Thank you Bu. Yeah, I might be hard a bit. You know? Makanya to say sorry, but I hope you grew out of it. Thank you Bu. Oke, thank you Kak Reja untuk sepatah dua katanya. Keren ya, ada gemanya udah kayak orkes dangdut, aku tadi mau jawab. Oke, Bu Fide mungkin ada yang Closing ya? Closing. Oke. Kalau agile kembali kayak tadi dari awal aku cerita, the easiest thing adalah adapt, open your mind to adapt, and never stop learning. Itu sih the easiest way untuk melewati keagilitian yang mau diterapin ini. Dan ujungnya sometimes kalau bercanda sendiri juga sama beberapa teman-teman, sometimes we're too agile gitu ya. Terlalu agile sampai we lost our way. So make sure you have a grasp of apa yang dituju. Itu paling utama. And then terapinlah open-minded and never stop learning. Thank you banget. Terima kasih atas waktunya, sharing pengalamannya, sharing ilmunya. Teman-teman di JCN mungkin boleh dinyalain kameranya, kita foto bareng dulu nih sebelum pamitan. Oke. Ini ada yang komentar sama kameranya gue nih kayaknya. Oh iya, selalu gue bukan? Iya. Sama gua. Iya. Ya. Burik nih kameranya burik. Oh, banget dia maju banget.
Sama nggak ada yang nanya fashion ya dari tadi ke Bu Fide ya, kan dia kalau dandan top mulu. Gue nggak dandan. Gue nggak dandan kok. Enggak, Oh, enggak. gitu. Oke. Oke, aku hitung ya 1, 2, 3. Lagi ya. 1, 2. Lambangnya digiasi ya. Oh iya benar juga. Gimana? Gini. Gini. Oke, 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Fide udah sharing pengalamannya. Juga untuk waktunya. Untuk teman-teman di JSIAN juga terima kasih banyak udah join di Digitalk yang ke-12 ini. Semoga yang di-share Bu Fide bisa diterapin juga. Amin. Ya, teman-teman semua, dan semoga teman-teman sehat terus, Bu Fide sehat Amin. terus. Sampai ketemu di Digitalk selanjutnya. Thank you. Yay, thank you. Thank you semua. Thank you. Thank you. Mas Dian covernya hijau ungu. Beda itu. Ungu muda ya? Zoom-nya belum dimatiin.